Jen atau Bapak Yudianto. Mari silakan. Ruang Zoom ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat melayani. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Budianto Sudarsono. Ya sesuai dengan tadi sudah dijelaskan dalam CV saya. Kami ini memang sepasang suami istri ya. Melayani di Samarinda. Kami pribadi yang terbatas, tapi tetap belajar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada kemenangan, selalu ada kehidupan. Dan puji Tuhan, pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan dan juga men-sharingkan pengalaman hidup kami dalam berkeluarga, berumah tangga, sesuai dengan tema yang ada, temanya adalah seni dalam perbedaan ya, di dalam rumah tangga. Jadi, latar belakang saja, saya itu bersama istri ini adalah pribadi yang sangat bertolak belakang. Jadi, kalau saya itu, kalau seperti Aki ya, ada plus minus, mungkin saya itu plusnya, istri saya itu minusnya. Jadi kita itu bertolak belakang. Jadi di awal-awal pernikahan itu tidak mudah sekali. Kata orang, awal pernikahan itu 1 tahun atau setengah tahun pertama itu manis sekali. Tapi yang kami alami sebenarnya nggak seperti yang dikatakan orang. Karena terlalu banyak perbedaan. Walaupun secara sudut pandang daripada orang awam, kami ini mungkin sama-sama keturunan Tionghoa. Tapi secara suku pun sangat berbeda. Cara mendidik budayanya semua sangat berbeda. Jadi pada kesempatan hari ini, puji Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk men-sharingkan pengalaman kami dan men-sharingkan juga tentang pengetahuan yang kami miliki dalam mempersatukan perbedaan ini di rumah tangga kami. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyampaikannya. Mari kita tutup mata kita berdoa, tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih ya Tuhan, karena Kau mengasihi kami, menyayangi kami, Kau begitu baik bagi kami, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu, tentang bagaimana kami bisa dipersatukan di dalam Kristus. Sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, bisa menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini, menjadi teladan, sehingga banyak orang bisa melihat, menyaksikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dari pribadi-pribadi kami, bahkan pada saat kami berumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan hati kami siap menerima kebenaran-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Bisa mohon izin untuk bisa share screen ya, buat hostnya. Terima kasih.
Komputerku hang. Sorry. Sudah masuk ya Bapak Ibu? Mohon maaf tadi komputer saya agak hang kayaknya. Ya, perkenalkan, istri saya bernama Budianto Sudarsono, istri saya Jindona Hermanto. Ini foto saya waktu itu, fotonya karena dadakan, jadi mungkin ya sedikit kurang rapi ya, kumisnya sama jenggotnya belum dicukur. Dan ini pada saat kami lagi bersantai, menikmati liburan kami, jadi wajahnya penuh dengan keceriaan. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Dan hari ini saya ingin sharingkan kenapa kok kita berbicara tentang seni mempersatukan perbedaan. Karena pada dasarnya wanita dan pria itu adalah berbeda. Kalau kita belajar dari apa yang tertulis di Alkitab, manusia pertama adalah Adam, seorang laki-laki yang diciptakan dari debu dan tanah. Sedangkan wanita itu tidak dari debu dan tanah, melainkan dari tulang rusuk dan daging daripada Adam, laki-laki. Pastinya secara natur, secara di mana penciptaannya aja sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Dan belum lagi disisipi di mana yang pertama kali jatuh di dalam dosa adalah wanita. Yang mana tertipu oleh tipu muslihat iblis, yaitu ular. Oleh karena itu wajar sekali bagi laki-laki dan perempuan itu untuk berbeda. Secara fisik berbeda, secara karakter berbeda, secara pribadi lepas pribadi berbeda. Karena Tuhan menciptakan manusia itu unik. Tidak ada satupun daripada kita yang punya DNA yang sama, sidik jari yang sama, bola mata iris yang sama, tidak ada satupun. Sebab itu dengan adanya kemajuan teknologi, identifikasinya sekarang bukan lagi dari DNA saja, tapi sidik jari pun bisa, dari bola mata pun bisa. Jadi itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan ciptakan bagi kita ya. Artinya kita ini unik, kita itu spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu disitulah ada perbedaan. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pada waktu itu masih ada Adam, belum ada Hawa. Tapi Tuhan berfirman bahwa manusia pada saat seorang diri itu tidak baik. Sepertinya manusia itu tidak ada tujuannya kalau seorang diri. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan, mengambil dari tulang rusuk daripada Adam untuk menjadikannya seorang wanita, pendampingnya, yaitu bernama Hawa. Dan dijadikan sebagai penolong. Arti penolong itu berarti adalah yang membantu ya, yang membantu. Karena saya percaya bahwa untuk menjadi pribadi yang seorang diri itu sangat sulit. Tapi pada saat ada yang penolong, di situ ada kekuatan, ada sesuatu hal yang memberikan dampak positif ya
untuk kemajuan, untuk kebaikan. Dan di sini dikatakan menjadi penolong, bukan penolong saja, tapi yang sepadan. Sepadan di sini saya garis bawahi, sepadan ini bukan sehati sekata, bukan sepemikiran. Sepadan ini berasal dari kata aslinya negeb, yang artinya sebenarnya adalah opposite. Opposite itu bertolak belakang, tapi bisa saling menyesuaikan. Oleh karena itu dikatakan adalah penolong yang sepadan, bukan juga sejenis. Makanya yang ada suami dan istri, bukan suami dan suami, bukan istri dan istri. Kalau sejenis, otomatis bukan berbeda, yang sama. Tapi di sini dikatakan penolong yang sepadan, bukan berarti sama. Artinya yang opposite, yang berbeda. Dan di sini sungguh-sungguh membuat saya tersadar bahwa, oh ya, saya mungkin kurang belajar. Saya pikir sepadan itu dulu adalah yang sepemikiran kita, yang sama seperti kita. Ternyata bukan. Sepadan itu justru yang bisa, yang berbeda dengan kita, yang bisa menyesuaikan dengan kita. Di sini ada suatu gambar, saya mengambilnya dari internet. Gambar ini adalah pada umumnya yang dimiliki dalam pikirannya laki-laki dan perempuan. Seperti kita lihat di sini, bahwa otaknya itu berbeda ya. Volumenya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Jadi jangan menganggap bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang membuat kita itu tidak bisa bersatu. Jadi kita harus mempelajari perbedaan ini, supaya kita bisa mempersatukan perbedaan. Seperti kita lihat di layar kita, laki-laki itu kalau dilihat di otaknya, gambaran besarnya, secara naturalnya, secara genetiknya, mereka itu pikiran yang terbesar di pikirannya adalah seks. Itu sangat ilmiah. Kemudian ada sports. Kemudian ada TV remote control center. Ini berbicara tentang mungkin hobi-hobi yang lainnya. Yang berikutnya, name excuses, itu berarti alasan, mencari alasan. Suka ngeres, suka suka susah untuk diberikan nasihat, suka memberikan alasan yang mungkin tidak tepat. Itu naturnya. Dan kalau kita melihat lagi yang bagian terkecil, itu justru yang pikiran laki-laki yang tidak pernah terfikirkan, yang mungkin sedikit sekali dipikirkan. Memasak, mencuci, mensetrika, percintaan, komitmen, emosi. Karena apa? Karena laki-laki cenderung lebih suka kepada logika. Cenderung lebih suka kepada sesuatu yang exciting, sesuatu yang menyenangkan hatinya, sesuatu yang sesuatu yang hobi, yang membuat dia itu tertarik seperti itu. Jadi sebagai suami istri, sebagai laki-laki dan perempuan, para ibu-ibu harus memahami dasarnya dulu. Bagaimana isi dari pemikiran laki-laki. Begitu juga sebaliknya, para pria, para bapak-bapak sekalian, harus memahami juga isi
dari pikiran wanita, para istri. Para istri itu yang dominan adalah gosip, talk, talk, and more talk. Mereka suka sekali untuk berbicara, mereka suka sekali untuk bergosip. Kalau mungkin di dalam Tuhan sekarang ini, yang digosipkan adalah tentang firman Tuhan. Saya ngomong gosip ini maksudnya berbicara, lebih banyak berbicara tentang firman Tuhan. Mereka suka yang namanya emosi, sedikit-sedikit perasaan. Sedikit-sedikit yang dipakai perasaan, bukan logika. Mereka suka lebih fokus kepada keluarga, karena itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Menjaga anak, mendidik anak, merawat anak. Karena tugas laki-laki adalah bekerja, mencari nafkah. Mereka suka yang namanya pakaian, sepatu. Suka yang namanya perhiasan, sesuatu yang shiny, sesuatu yang sparkling. Dan berikutnya, house dan rumah. Mereka suka. Tapi mereka sangat lemah yang namanya membaca peta. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak logis. Mereka cenderung menggunakan emosi. Ini adalah gambaran. Tidak semuanya seperti ini, tapi pada umumnya seperti ini. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, pada saat kita dihadapkan kepada perbedaan pasangan kita harus tahu bahwa sebenarnya pada naturnya, pada dasarnya memang sudah berbeda. Jadi janganlah kita menuntut untuk pasangan kita untuk menjadi seperti kita. Itu hal yang mustahil untuk terjadi. Kenapa bisa ada perbedaan? Dan ada perbedaan-perbedaan lain juga, di lain daripada yang di luar daripada naturnya, tapi dari pengalamannya. Ya. Sebagai contoh di sini, ada perbedaan bahasa. Saya kemarin ada sharing ya, ada berbicara sama teman-teman gitu. Bahasa ini sangat-sangat luar biasa, bisa menjadi kendala, penghara. Sebagai contoh saja, bila mana pasangan kita berbeda suku dan bahasa. Ada seorang suami misalnya, yang mungkin berasal dari kota yang ada di bagian timur. Saya sebut aja misalnya orang Makassar. Mereka kalau berkata bahwa malam ini tidur di mana kita? Kalau itu disampaikan kepada ibu orang Jawa dan tidak mengerti bahasa Makassar, ternyata seperti itu. Kaget. Malam ini tidur di mana kita? Seakan-akan kita itu saya dan kamu. Padahal bukan suami istri. Itu aja bahasa aja bisa menjadi kendala, bisa menjadi perbedaan. Bagaimana kalau misalnya akhirnya didengar oleh suami daripada ibu itu, wah bisa terjadi peperangan tuh, bisa terjadi masalah besar ya. Gitu. Jadi bahasa itu mempengaruhi. Ada budaya yang berbeda-beda. Saya dan istri saya punya budaya yang berbeda, walaupun kami sama-sama Tionghoa. Tapi budayanya berbeda. Sebagai contoh saja, kalau saya di keluarga saya, pada saat kami merayakan ulang tahun, biasanya pakai mie goreng ulang tahun. Tapi istri saya enggak. Mereka memakai miswa. Miswa itu seperti mihun ya.
untuk sebagai tanda makanan ulang tahun. Jadi itu aja sudah berbeda, belum lagi keyakinannya dan sebagainya. Didikan keluarga, prioritasnya berbeda. Kalau ada yang memprioritaskan lebih ke pendidikan anak, ada yang memprioritaskan lebih ke pendidikan agamanya, ada yang lebih memprioritaskan ke mungkin dan lain sebagainya. Jadi berbeda-beda, pemikirannya berbeda. Latar belakang pendidikan juga menjadi pembeda. Suami yang memiliki pendidikan S2, S3, istri memiliki pendidikan yang mungkin hanya lulusan SMP. Itu sudah berbeda. Cara berpikirnya berbeda. Seringkali itu menjadi kendala, menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Begitupun juga status sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin. Pada saat dihadapkan, suaminya kaya, istrinya miskin. Bila mana suaminya kaya, arogannya minta ampun. Istrinya akan tertindas. Begitupun sebaliknya. Kalau istrinya kaya, suaminya miskin, kadang bisa membuat suaminya minder. Istrinya merasa sombong, menjadi sombong. Dan juga karakter. Karena kita diciptakan unik. Saya memiliki karakter yang berbeda dengan istri saya. Saya cenderung introvert, istri saya extrovert. Dan sebagainya. Tapi di sini ada yang namanya unity in diversity. Artinya apa? Persatuan di dalam keberagaman. Di dalam perbedaan. Bahasa Indonesianya, bahasa yang umum kita pelajari adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini bisa kita terapkan di dalam rumah tangga, bukan cuma di bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika. Kita terapkan di dalam keluarga kita. Kita berbeda-beda. Kita berbeda di rumah tangga kita, tapi kita satu. Saya ingin kita juga belajar perbedaan dalam diri kita. Ada hal-hal sensitif yang kita perlu pelajari. Ada yang namanya 5 love languages. Ada 5 bahasa kasih ya. Yang pertama adalah word of affirmation. Apa itu? Kata-kata apresiasi. Kedua, act of services adalah tindakan pelayanan. Ketiga, receiving gifts, menerima hadiah. Yang keempat, quality time, waktu yang berkualitas. Kelima, physical touch, sentuhan fisik. Setiap daripada kita memiliki semua ini, tapi kadar prioritasnya berbeda-beda. Sebagai contoh, ada pribadi yang sangat suka untuk diapresiasi, sehingga dia memiliki word of affirmation-nya tinggi, bahasa word of affirmation-nya. Ada juga yang memiliki tindakan pelayanan yang tinggi, yang merasa bahwa kalau dia itu dilayani, dia sangat suka sekali. Oleh karena itu dia suka untuk melayani. Begitupun juga ada yang merasa bahwa merasa dihargai pada saat menerima hadiah. Tapi ada juga yang tidak menganggap itu sebagai prioritas. Ada yang menganggap waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas ini berbicara adalah kebersamaan. Memiliki waktu bersama. Dan sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini bukan berarti sekedar omongan seks ya. Seperti anak saya. Dia sangat sekali, suka sekali yang namanya physical touch, anak yang kedua. Dia kalau misalnya dekat sama saya, dekat sama sama mamanya, istri saya. Dia suka suka masuk nempel, suka berpelukan. Dia
pernah berkata begini, ih enak betul dia ngelihat temennya kalau pulang sekolah itu sering langsung dipeluk sama papa mamanya. Nah, ini anak yang kita harus peka. Anak ini suka physical touch, suka sekali yang namanya sentuhan fisik. Prioritasnya ada di situ. Dan masing-masing kita ini punya prioritas yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus belajar. Di manakah prioritas kita? Tapi yang lebih penting lagi, di manakah prioritas daripada bahasa kasih pasangan kita. Sehingga kita bisa mengerti, kita bisa belajar untuk saling mengisi. Apakah dari kata-kata apresiasi, kita perlu memberikan apresiasi, memberikan pujian. Apakah kita tindakan pelayanan, kita melayani, membantu pada saat membutuhkan pertolongan. Apakah kita suka sama yang namanya diberikan hadiah, sekecil apapun, kita bisa memberikan hadiah. Atau mungkin waktu yang berkualitas, atau sentuhan fisik. Ini adalah dasar yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Begitupun juga dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan perlu diperhatikan bahwa laki-laki dalam 1 Korintus 11 ayat ke-9, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Jadi jangan perempuan itu menuntut laki-laki untuk menjadi seperti perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan untuk laki-laki, untuk menjadi penolong, bukan pengonggong ya. Jadi, hai suami, jangan memanfaatkan firman ini, tetap kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya itu bisa kita lakukan tentunya dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Itu seperti baknya adalah puzzle ya. Perbedaan itu seperti puzzle. Bentuknya itu tidak sama. Selalu ada perbedaan antara bagian yang satu dan bagian yang lain. Tugas kita adalah seperti memasang puzzle. Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian yang sama yang bisa cocok. Bisa mencocokkan bagian satu dengan bagian yang lain. Seperti yang ada di gambar puzzle ini. Jadi kita harus bisa menyempurnakan untuk bisa menyatukan, mempersatukan perbedaan. Bagaimana caranya? Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu namanya persekutuan dengan Roh Kudus. Karena di situlah Tuhan akan memberikan kita buah-buah roh. Yaitu 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pada saat kita memiliki itu, kita diberikan kemampuan untuk bisa mempersatukan perbedaan kita. Kita juga perlu untuk berhubungan intim. Berhubungan intim kita harus bisa saling mengasihi. Kita harus dekat. Harus sering berkomunikasi. Harus menyatukan pemikiran kita, visi kita. Kita perlu yang namanya toleransi juga. Karena kita tahu perbedaan. Laki-laki dan perempuan berbeda. Kita perlu toleransi. Kita tidak bisa bilang, aku maunya seperti ini. Tidak bisa.
Kita harus bertoleransi karena butuh proses untuk yang namanya kebersamaan. Untuk menjadi sama itu butuh proses. Untuk saling melengkapi itu butuh proses. Seperti halnya kita menyatukan puzzle ini. Kita butuh waktu, butuh proses. Kita harus menerima perbedaan sebagai hal yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan lupa, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan itu. Karena tidak ada yang benar atau salah dalam perbedaan itu. Yang ada hanyalah bagaimana kita mencari solusi untuk mempersatukan perbedaan. Ya, mari kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita minta daripada Tuhan. Kita minta hikmatnya, kita minta urapannya, sehingga kasihnya mengalir dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk bisa mempersatukan kita sebagai suami istri di dalam Kristus. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya, pengembangan selanjutnya akan lebih lagi diperjelas, lebih lagi diberikan pengertian, dilanjutkan oleh istri saya. Kiranya pemaparan ini bisa memberikan pengetahuan yang bermakna bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya minta kesediaan untuk istri saya untuk melanjutkan webinar pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Ya, shalom. Thank you saya ucapkan buat suami saya yang sudah share tentang beberapa pengalaman. Seperti yang Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak Ibu belum kenal kami berdua ya, ada yang sudah mengenal, ada Papa Mertua di sini, ada Ibu Hesti, ada Pak Gideon, ada Pak Agus Endarsa, Ibu Imelda, dan Bapak Marin Sensaragi ya. Beberapa kami sangat mengenalnya, sosok-sosok yang sangat luar biasa. Nah, hari ini saya senang sekali diberikan kesempatan untuk sebenarnya lebih ke sharing tentang bagaimana mempersatukan suami istri dalam sebuah pernikahan. Bapak Ibu yang sudah menikah, nggak mungkin kita nggak punya masalah. Sekalipun karakter kita itu sama, selalu ada masalah, apalagi yang berbeda. Tapi penelitian membuktikan bahwa pasangan yang berbeda itu memang memiliki ketertarikan. Kalau saya secara pribadi, kemungkinan saya kurang tertarik sama orang yang sama-sama ekstrovert seperti saya. Akhirnya saya itu menaruh ketertarikan kepada orang yang kalem, yang berpembawaan tenang seperti suami saya. Tapi ketika menikah, kami sama-sama kebingungan karena kami yang berbeda dengan apa yang kami hadapi diri kami sehari-hari gitu ya. Nah, kalau tadi suami saya sudah cerita tentang perbedaan laki-laki, perempuan, suami, istri. Tadi saya nangkap sesuatu seperti aki, plus sama minus. Tapi sayangnya suami saya bilang saya plusnya, istri saya minus. Bercanda ya. Jadi memang seperti itu ya, kutub utara, kutub selatan. Memang nggak semua Bapak Ibu. Cuman kebetulan kami ini yang tadinya diminta oleh Ibu Dike untuk sharing, kami memang dua pribadi yang sangat berbeda. Nah, saya akan mau bawa satu materi yang memang bidang saya, karena saya seorang master di ISC Analyze, jadi DISC ya bahasa Indonesianya, dominan dan cermat. Saya mau coba kupas dari situ, cuman waktu kita terbatas. Saya akan mungkin di waktu yang lalu, mungkin beberapa dari ibu bapak udah pernah mengikuti atau sebelumnya tahu tentang DISC, tentang karakter ya, nggak jauh-jauh dari dominan itu apa, koleris, sanguin, plekmatis, melankolis. Nah, cuman saya akan coba bahas sekilas dan apa sih
manfaatnya kita mengetahui DISC ini untuk suami istri. Dan juga tadi ada dibahas sama suami saya sedikit tentang bahasa kasih yang ditemukan oleh Profesor Gary Chapman ya. Gary Chapman dia meneliti bahwa ternyata manusia ini punya 5 bahasa kasih, dan itu tesnya banyak sekali di internet Bapak Ibu. Boleh ikut, kalau yang aslinya di www.5languages.com, itu bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Inggris langsung ikut itu aja, cepet banget hasilnya keluar dengan sangat detail. Bahasa Indonesianya pun ada sepertinya, cuman saya pribadi belum pernah ngikutin. Dan itu sangat jelas, itu akan mengartikan, oh kenapa aku udah ngelakuin ini sama suamiku, sama istriku, tapi nggak dihargai, karena bahasa kasihnya berbeda. Bahasa kasih kita merasa dikasihi kalau dilakukan seperti ini, belum tentu di orang lain. Nah, oke Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen juga. Oke, ini saya share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Mohon responnya. Sudah? Oke, thank you. Thank you, terima kasih Bapak Ibu. Oke, yang pertama, di sini Bapak Ibu lihat di layar, di sini ada gambar gunung es di iceberg model. Jadi ini kalau kita lihat di Eropa, di Amerika, di kutub itu ya kita, karena di Indonesia kita negara tropis, kita nggak pernah melihat pemandangan semacam ini. Cuman kalau kita penduduk Eropa dan sekitarnya, mereka terbiasa ketika musim salju atau di Antartika sana, itu kelihatan ada gunung es. Gunung es itu terlihat besar loh. Jadi yang kita lihat di atas ini, yang paling atas, ini kan tengah ini permukaan laut ya. Ada garis datar itu permukaan laut, lalu di atas itu kita lihat gunung es. Sebenarnya itu bukan kecil, itu sangat besar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ gunung es di atas, lalu ada permukaan laut, lihat bawahnya. Luar biasa besar sekali. Dan ini skalanya nggak main-main Bapak Ibu. Jadi gunung es yang kita lihat besar, itu hanya 10% Bapak Ibu. Yang terlihat tampak keluar itu hanya 10% dari apa yang ada. Jadi kepribadian, itu tampak keluar itu kita bisa kategorikan namanya kepribadian. Lalu yang tengah-tengah itu di bawah permukaan laut, tapi belum yang terlalu dalam, itu namanya temperamen. Lalu yang paling bawah itu karakter, yang so deep di bawah sekali. Dan itu mungkin kedalamannya ratusan meter, bahkan kilometer di bawah permukaan laut. Jadi di sini kita bisa lihat kepribadian kita yang kita tampilkan. Kayak seperti saya ini, apa yang Bapak Ibu lihat tentang saya, itu sesungguhnya hanya 10% saja dari kepribadian perilaku kita yang sesungguhnya. Nah, kepribadian itu perilaku tampak keluar. Lalu yang di bawah permukaan laut, yang tengah-tengah adalah perilaku kita di bawah tekanan, under pressure. Jadi ketika Bapak Ibu kita itu ada dalam tekanan, masalah datang, cobaan datang, mulai muncul tuh temperamennya. Kata orang bad temper, good temper gitu ya. Jadi ketika masalah datang, mulai muncul. Nah, saya tuh sering kayak pernah dengar ya tentang kalau anak-anak muda ini, mungkin di sini ada anak muda atau enggak ya yang belum menikah. Kalau cari jodoh nih, karena saya dari sisi perempuan, saya pernah dengar khotbah. Perempuan-perempuan, anak-anak muda, cewek-cewek kalau cari jodoh, cari cowok, jangan cuma lihat dari isi kantongnya tebelnya aja. Lihat bagaimana responnya ketika dia menghadapi masalah. Nah, itu adalah temperamen. Jadi perilaku di bawah tekanannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah karakter. Perilaku kita yang sebenarnya. Itu adalah akumulasi dari kepribadian dan temperamen. Jadi biasanya kepribadian plus temperamen itu hasilnya. Nah, kalau saya mempelajari DISC, saya bisa mempelajari grafik. Jadi grafik 1 itu istilahnya perilaku tampak keluar, lalu grafik 2 itu adalah perilaku ketika di bawah tekanan, dan grafik 3 adalah perilaku yang sebenarnya. Oke, lalu KTP, faktor yang mempengaruhi perilaku apa aja sih sebenarnya? Jadi kelihatan ya perilaku kita, saya seperti apa, suami saya seperti apa, lalu Bapak Ibu seperti apa.
KTP, ini faktor ya, faktor-faktor. Sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 faktor. Saya singkatnya KTP, karena ini berdasarkan apa yang saya pelajari. Yang pertama adalah faktor K, yang pertama adalah keturunan. Di sini kalau keturunan kita nggak bisa ubah Bapak Ibu, yang mempengaruhi perilaku kita. Jadi saya ada seperti saat ini, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah keturunan, dan itu sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Ya sudah, Tuhan kasih apa adanya. Kebangsaan, suku, saya nggak bisa pilih saya suku apa, jenis kelamin, saya nggak bisa bilang, saya kepingin jadi laki-laki. Memang dilahirkan perempuan, kita harus memperlakukan diri kita dan seharusnya menjadi seorang perempuan yang diingini Tuhan. Lalu sifat alami, naluri kita, itu faktor yang pertama, keturunan. Lalu yang kedua adalah teladan. Teladan ini dari siapa? Dari orang tua. Kenapa orang tua? Siapapun itu, baik orang tua kandung, orang tua angkat, kakek, nenek, siapapun yang membesarkan kita, itu adalah faktor yang sangat berpengaruh. Itu T, teladan. Teladan dari orang tua. Lalu pola asuh, cara bergaul, bahasa tubuh pengasuh kita, bahasa tubuh orang yang kita teladani. Intonasi suara, gaya komunikasi, makanya untuk suku-suku tertentu kemungkinan mereka berbicara dengan intonasi yang tinggi. Bukan maksud mereka untuk berantem atau kelahi ya, tapi memang budaya setempat seperti itu. Pola asuhnya seperti itu, sehingga otomatis si anak akan mengikuti. Lalu gaya komunikasi, cara menyelesaikan masalah, cara orang tua kita merespon masalah, mindset mereka, cara mereka mengatasi sebuah problem, itu si anak ini belajar. Pengaruhnya sangat besar sampai 12 tahun. Jadi kalau kita mungkin mau trace back gitu ya, mau ingat kembali, aku perilakuku seperti ini tuh lahirnya seperti apa sih? Ya coba boleh diingat kalau masih ingat, punya memori nggak sampai usia 12 tahun itu, apa yang kita pelajari. Itu sangat berpengaruh menurut penelitian. Sampai usia 12 tahun, itu sangat berpengaruh. Nah, dan itu sebabnya kalau dari parenting ya, saya belajar bahwa anak usia 0 sampai 12 tahun itu penting untuk selalu di dalam pantauan orang tua. Kita taruh fondasi itu. Orang tua menaruh fondasi. Jangan kirim anak cepat-cepat ke luar negeri atau nggak usah ke kampung atau siapa, diurus oleh orang yang mungkin saudara atau kerabat kita hanya karena kita sibuk bekerja. Hanya karena kita sibuk bekerja. Nanti mereka akan meneladani perilaku, kelakuan orang yang mengasuh mereka gitu ya. Karena before 12. Kalau after 12 tahun mereka akan lebih punya filter yang lebih gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, sorry. Apa? Mama ini lagi give me time, oke? Oke. Thank you. Nah, lalu yang faktor yang ketiga adalah pengalaman. P, KTP, keturunan, teladan, yang terakhir pengalaman, start 8 tahun. Apa yang kita alami dalam keluarga, kejadian-kejadian traumatis, mungkin kehilangan, merasa kekecewaan, pernah merasa ditinggalkan, ditipu, ataupun kejadian traumatis yang positif. Itu sangat mempengaruhi. Kenapa 8 tahun? Karena sebelum 8 tahun itu menurut penelitian si anak ini belum terlalu bisa mencerna. Pengalaman tuh belum nancep gitu ya. Tapi setelah usia 8 tahun sampai sekarang itu sangat mempengaruhi. Itu sebabnya lingkungan kita perlu perhatikan, pergaulan kita perlu perhatikan, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke, next. Nah, ini saya mau share sedikit tentang DISC. Saya nggak akan share terlalu dalam. Ini review aja bahwa DISC itu yang pertama ini D yang pertama dominan. Itu koleris, orang-orang yang koleris. Itu Bapak Ibu boleh tebak nggak ini namanya siapa? Boleh di-unmute aja. Ada yang tahu si Bapak ini? Bapak siapa? Ya, Sir Adolf Hitler ya, Hitler si penguasa zaman Nazi Jerman dulu. Nah, kalau saya boleh simpulkan dengan satu kata, orang dominan ini bisa dikatakan si nomor 1. Kebutuhan terbesarnya adalah mendominasi. Ini karakter ya, karakter. Dan kita nggak bisa bilang, aku nggak mau yang begini, aku begitu. Tuhan tuh menciptakan kita itu unik. Dan karakter-karakter ini umum.
4 karakter, lalu sebenarnya dari kita ini pasti ada kombinasinya. Nggak ada yang jarang sekali, bukan nggak ada. Dominan murni, intim murni, stabil murni, cermat murni, itu jarang sekali. Biasanya ada kombinasi-kombinasi. Namun nggak menutup kemungkinan memang ada beberapa orang yang 80% satu karakter itu memang ada, dan itu kuat sekali. Nah, yang pertama adalah dominan. Contohnya Bapak Hitler ya, si nomor 1. Karakter ini hanya menempati 3% di dunia ini. Puji Tuhannya begitu Bapak Ibu, tapi nggak tahu ya kenyataan sekarang bagaimana ya. Nah, intim. Jadi dominan ini nggak serta-merta buruk ya Bapak Ibu, dan karena ada orang dominan ini makanya negara ini punya pemimpin, makanya negara ini, kita punya dunia ini bisa ada leader-leader yang luar biasa. Ada yang ngedrive, ada yang menuntun, ada yang mengembalakan. Nah, ini karena orang-orang yang dominan seperti ini, dan orang-orang seperti ini memang Tuhan ciptakan nggak terlalu banyak. Karena kalau semua orang mau jadi nomor 1, semua orang mau mendominasi, yang didominasi nggak ada. Followernya nggak ada, pengikutnya nggak ada. Akhirnya chaos dunia ini. Dan yang kedua, intim, orang sanguin. Siapa ya ini Bapak Ibu? Si Sultan mana itu namanya ya? Siapa namanya Bapak Ibu, boleh di-unmute? Ini artis ya. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Nah, si intim ini ada 17% nih menurut penelitian di dunia ini. Ada 17%. Si pusat perhatian. Kenapa? Dia sangat nyaman menjadi pusat perhatian. Dia biasanya orang intim ini dapat membawa diri dengan menarik. Sehingga orang-orang itu ketika dia berbicara, orang-orang memperhatikan. Nah, tentunya ada plus dan minus ya dari setiap karakter. Nah, dia si pusat perhatian. Lalu ada si stabil. Si stabil ini 69% populasinya di dunia ini. Boleh di-unmute lagi siapakah si ibu ini, Bapak Ibu? Teresia, Bunda Teresia. Bunda Teresa. Ya, Mother Teresa ini adalah satu sosok yang luar biasa ya. Kalau saya boleh simpulkan dari karakter ini, namanya si pembawa damai. Mother Teresa hanya mewakili. Salah satu juga pemimpin negara kita yang presiden kita ini masuk dalam karakter ini. Masuk dalam perilaku ini dia. Orang stabil. Dan itu menunjukkan nggak hanya orang dominan, orang leader. Kalau orang dominan tuh born leader. Orang yang memang sejak lahirnya mereka terlihat bakat memimpinnya. Nah, jadi Indonesia punya pemimpin yang memang kita melihat sosok beliau adalah sosok seorang yang pembawa damai ya, luar biasa. 69%. Cermat, lalu yang terakhir adalah cermat 11%. Ini populasi paling sedikit kedua. Lalu intim yang ketiga. Si cermat ini kalau saya kasih judul namanya si tak mudah sepakat. Kenapa? Mereka itu orang-orang cerdas, banyak pemikirannya, banyak pertimbangannya. Mereka itu punya banyak fakta dan data-data yang mereka analisa, sehingga mereka memang nggak mudah sepakat orangnya. Nggak mudah berkata ya. Kalau si stabil mudah. Jadi kalau ada konflik ini itu stabil pasti ya udah cari damai, aku ngalah aja deh. Gitu. Tapi kalau cermat ini mereka cenderung menganalisa. Tapi kalau dominan maju dulu, marah-marah dulu, dia nggak mau disalahin. Dia kebetulan dan memang orang-orang dominan ini dikaruniai untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat biasanya. Jadi kita bisa tahu dari persentase ini kenapa ya dominan 3%, kenapa intim 17, lalu stabil ini dengan dominan ini kok langit dan bumi jumlahnya. Tentunya kita tahu kenapa kok Tuhan itu taruh orang stabil paling banyak di dunia ini. Karena Tuhan kita itu adalah Raja Damai. Tuhan tuh ingin kita hidup dalam kedamaian. Tapi bukan berarti semua dari karakter ini ada yang bagus, ada yang buruk. Semua ada plus minusnya. Semua ada blue zone sama red zone-nya. Nah, ini saya share sedikit tentang karakter ya. Yang tadi D, si D yang kiri atas itu dominan. I yang kanan atas itu intim. Mereka orang yang di atas ini orang yang cenderung aktif. Yang ke bawah itu semakin ke bawah semakin pasif. Jadi melankolis, orang cermat dan orang stabil itu lebih pasif. Aktif ekstrovert, pasif introvert. Lalu ke kiri, nah ini ketemu. Dominan sama cermat ini ketemu. Mereka sama-sama orang yang berorientasi pada goal, pada tugas. Jadi kalau
Kita ngomong orang dominan sama cermat tuh bertolak belakang, satunya ekstrovert, satunya introvert, yes, betul. Tapi mereka ketemu di satu hal, yaitu sama-sama orientasinya pada tugas. Tapi orang intim dan stabil juga ketemu, satu ekstrovert, satu introvert, yang kanan atas dan kanan bawah. Tapi mereka sama-sama ketemu karena orientasinya pada orang, people oriented. Jadi orang intim sama orang stabil sama-sama menikmati pertemanan. Sama-sama menikmati sosialisasi. Tapi orang intim itu mampu bersosialisasi di masyarakat luas, dalam koridor yang lebih luas. Namun orang stabil ini lebih ke internal, jadi ke inner circle ya, orang-orang yang lebih dekat. Cuman mereka sangat suka bercerita, suka ngobrol. Jadi setiap karakter ini ada ketemunya. Cuman memang ada karakter-karakter yang kalau ketemu ini berbeda ya. Contoh dominan dengan stabil. Itu cross. Nggak ketemu sebenarnya. Lalu cermat dengan intim. Itu cross. Jadi seringkali orang yang dengan karakter intim ketemu orang cermat ini nggak cocok. Satunya ngumbar janji. Satunya janji, iya. Akhirnya dia lupa. Ini orang cermat nggak bakal lupa janjinya. Nggak bakal lupa, nggak bakal terlambat juga. Penuh dengan persiapan. Jadi mereka tuh sangat sering kecewa dengan orang intim. Dan orang intim ini sangat kurang bisa mengerti orang cermat. Kenapa? Terlalu perhitungan, nggak ekspresif, terus ditanya apa-apa, nggak bisa jawab langsung, terus nggak asik dan sebagainya. Orang dominan juga begitu. Orang dominan maunya tak, cepat, dan gitu ya. Lalu ketemu orang stabil yang suka ngobrol, yang kerjanya itu mungkin santai, comfort zone lamban. Ini orang dominannya nggak betah. Tapi orang stabil ini kena orang dominan yang taunya tugas, dia merasa nggak punya perasaan. Saya nggak dihargai. Nah, inilah seni dalam kita itu mengetahui karakter, perilaku, temperamen, kepribadian kita. Supaya kita itu bukan berarti kita itu minta orang mengerti kita, tetapi tujuannya adalah kita mengerti orang lain. Kita mengerti orang lain. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi tujuan kita untuk mengetahui DISC karakter ini bukan untuk mengasihi diri, tapi untuk mengasihi orang lain. Saya kasih bagi tips berkomunikasi ya, karena tadi share sedikit juga, saya dan suami. Bapak Ibu mungkin bisa lihat, saya dan suami adalah tipe yang berbeda. Kalau saya mungkin lebih ekspresif, tapi seiring pernikahan, kami yang sudah berjalan 14 tahun sekarang ini, kami punya 3 anak, usia 12, 10, dan 3 tahun. Puji Tuhan, mungkin orang bisa ngelihat karakter kita itu makin mirip. Tapi awalnya tuh nggak sama sekali cara berekspresi dan ini itu. Saya tentunya mungkin menyesuaikan diri, makin lama makin menyesuaikan diri, dan suami saya pun menyesuaikan diri ke arah saya ke arah dia gitu ya. Dan kalau boleh share dari DISC itu kami borong semua Bapak Ibu karakternya. Saya ambil DI-nya, suami saya ambil SC-nya. Jadi saya ambil yang extrovert-nya semua, suami saya ambil introvert-nya semua. Nah, jadi memang awalnya itu sangat membingungkan, punya pasangan yang berbeda dengan kita. Tapi ini dari tips berkomunikasi ini saya memberikan tips Bapak Ibu, karena berdasarkan pengalaman ya. Kalau kita punya pasangan yang dominan, nih lakukan. Ataupun mungkin punya bos yang dominan, punya pelayanan, mungkin kita punya ketua atau apa yang mereka cenderung dominannya, ini lakukan. Bicara langsung pada pokok permasalahan. Jadi kalau ada masalah itu jangan, awalnya begini, lalu begini. Ini si orang dominan nggak betah. Si orang dominan apa sih, intinya apa? Mereka pasti bertanya gitu. Jadi gimana? Jadi apa? Mereka selalu bertanya apa? Nah, jadi bicara itu langsung pada pokok permasalahan. Nggak perlu kita itu prolog lah ini itu, boleh, tapi jangan panjang-panjang. Lalu yang kedua, jika memungkinkan lakukan permintaan dengan segera dan efisien. Segera itu penting buat orang dominan, karena mereka mau cepat. Dan
efisien. Lalu yang ketiga, setuju dengan ide dan fakta yang dia kemukakan. Dia itu nggak perlu disetujui dengan, oh kamu, Bapak ini orangnya ini sih, soalnya mereka nggak terlalu appreciate. Mereka lebih senang kalau ide mereka dan ide-ide mereka itu diapresiasi, disetujui, itu mereka lebih senang karena mereka goal oriented, orientasi pada goal gitu ya, mengekspresikan dukungan kita terhadap suami atau istri kita. Orang dominan itu butuh dukungan, karena mereka itu butuh follower, butuh orang yang setuju, butuh orang yang, ya kalau bahasa dunianya kan didominasi gitu ya. Cuman kita di dalam Tuhan nggak ada kata seperti itu. Cuman dia mau disupport. Ekspresikan dukungan kita. Jawab dengan yakin, jangan ragu-ragu. Jadi kalau ditanya, kayaknya iya deh, atau gimana ya, nggak usah deh. Nah, ini kalau orang dengan karakter dominan, mereka akan berjuang untuk bersabar dengan jawaban yang seperti itu. Karena mereka aslinya tuh ya bisa dikatakan kurang sabar ya. Lalu tunjukkan motivasi yang tinggi. Tunjukkan motivasi yang tinggi. Itu membuat orang dominan ini makin bersemangat. Lalu jangan lakukan ini. Jangan motong pembicaraan. Jangan menunda pekerjaan. Jangan berbelit-belit dan mengulang-ulang dalam pembicaraan. Jangan bicara hanya fokus pada masalah tanpa jalan keluar. Jadi orang dominan ini adalah orang yang sangat solutif. Jadi dia akan merasa itu useless, itu kurang hambur-hambur waktu. Kalau dia hanya dengerin masalah aja, lalu ada perasaan di dalam masalah itu, dia harus mendengarkan perasaan kita yang naik turun, up and down, lalu nggak ada solusi, hanya cuma mau cerita aja. Nah ini kita perlu tahu, kita jangan menghakimi dulu. Oh ini salah nih, orang dominan harusnya nggak boleh begini. Kita berusaha mengerti dulu karakternya. Baru nanti kita bisa masuk pada tahap konseling ya. Itu adalah satu ilmu yang berbeda lagi. Tapi itu bisa digabungkan dan Bu Dike itu ahlinya di sana. Jadi ketika kita tahu orang dominan ini sukanya begini, nggak sukanya begini, kita bisa praktek. Sebenarnya masih banyak sekali. Cuman ini saya merangkum dalam ketika saya bayangin tuh dalam hubungan mungkin suami istri, percakapan sehari-hari. Ini loh yang mungkin applicable yang kita bisa lakukan. Lalu tips berkomunikasi dengan orang intim. Sekiranya pasangan kita ini orang intim, orang yang gaul, orang yang asik gitu ya, orang yang ekstrovert, orang yang suka bercerita, itu bisa kelihatan tuh orang intim. Biasa orang intim juga suka memperhatikan penampilan. Mereka berpakaian itu biasanya rapi, bukan hanya sekedar rapi, menarik biasanya. Makanti. Oke, sorry ya Bapak Ibu sebentar. Ya, gimana ini? Oke. Jadi untuk orang intim, mereka itu paling suka itu diterima, itu yang kita pegang. Dan mereka paling takut itu ditolak. Penolakan itu ketakutan terbesar dari orang intim. Oleh sebab itu mereka berusaha bagaimana membawa diri mereka untuk menyenangkan orang lain. Karena mereka butuh untuk diterima, mereka sangat keberatan untuk ditolak gitu ya. Nah, dan orang intim ini orang yang sangat ekstrovert. Jadi yang pertama, ciptakan suasana yang menyenangkan dan ramai gitu. Walaupun sekalipun kita itu bukan orang yang ramai ya, tapi ketika berbicara dengan orang intim boleh dicoba. Kita menyesuaikan diri sama mereka gitu ya. Lalu berikan apresiasi untuk penampilan atau pencapaian mereka. Orang intim kalau dipuji itu mereka itu makin luar biasa. Kita punya pasangan yang sanguin, yang intim. Kalau kita puji, mereka makin bercahaya. Nah, pujian ini sangat erat hubungannya sama 5 bahasa kasih. Word of affirmation. Kata-kata pujian, kebutuhan salah satu manusia itu dari 5 itu 1 itu adalah kata pujian. Dan ini sangat efektif di orang intim. Praktekin. Pasti akan membuat pasangan kita itu berbunga-bunga. Dan mereka akan tiba-tiba keluhannya hilang. Kalau si bapak-bapak mungkin punya ibu, punya istri yang intim nih, coba praktekin puji aja. Punya istri yang ini ya, dengan karakter sanguin, puji aja. Nanti pelan-pelan lambat laun keluhannya hilang. Mereka tuh bisa, ini belum selesai nih, ini gini. Nanti puji aja, puji. Akhirnya nanti mereka lambat laun mereka akan berhenti mengeluh. Dan karena apa? Kekuatannya muncul. Motivasinya muncul, semangatnya muncul. Orang yang
motivasi, semangat, pengharapannya muncul, cenderung lebih kuat dan cenderung lebih positif dalam melihat situasi. Ya gitu. Berbagi pengalaman hidup. Ingatkan jadwal rutin karena orang intim ini pelupa, Bapak Ibu. Itu adalah salah satu kelemahan ya. Mereka berjanji akhirnya mereka lupa. Nah, alangkah baiknya jika kita punya pasangan yang sanguin ini, kita pasti tahu mereka ini pelupa. Kita sebagai pasangan mengingatkan, dan itu mereka merasa mereka itu disayang gitu. Jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Karena orang intim ini sangat senang untuk bercerita. Nah, ketika kita menjadi pendengar yang baik, mereka merasa apa yang mereka ungkapkan itu diterima dengan baik. Lalu ajak untuk bersosialisasi di lingkungan yang lebih luas. Contoh, aku kenalin kamu ya sama ini, sama ini. Mereka sangat menikmati yang seperti itu. Dunia baru, perkenalan baru, pertemanan yang baru. Lalu perkenalan dengan orang-orang yang baru. Nah, dalam berkomunikasi dengan orang intim, ini yang perlu kita hindari ya. Jangan menolak langsung ajakannya. Seandainya kita nggak bisa pun pakai bahasa yang halus, jangan langsung ditolak. Mereka tuh sangat takut untuk ditolak. Penolakan itu ketakutan terbesar orang intim menurut penelitian. Lalu jangan batasi kesempatan mereka untuk bersosialisasi. Jadi kalau punya pasangan yang sanguin, yang intim, yang ekstrovert, kita tahu kita nggak mungkin bisa suruh mereka itu seharian dia tuh di rumah aja. Mungkin di rumah pun kita mungkin meluasakan istri kita atau suami kita bicara dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar. Mereka butuh sosialisasi seperti itu. Jangan mengabaikan ide-idenya, jangan mendominasi pembicaraan, jangan berikan rutinitas yang selalu sama. Ini lagi, karena mereka itu lebih mudah, orang intim lebih mudah bosan dibanding dengan perilaku yang lainnya. Dominan, stabil, dan cepat, mereka paling mudah bosan. Oke, next untuk stabil. Karakter si pembawa damai, contohnya Mother Teresa ya. Tips untuk berkomunikasi dengan mereka supaya sukses tuh, ciptakan suasana yang santai dan nyaman. Sekalipun kita orang yang dominan, sekalipun kita ini orang yang cenderung sering sukanya mau cepet, nggak punya banyak waktu, tapi ketika bertemu dengan orang stabil, bawa diri kita dalam suatu pembawaan yang santai dan nyaman, menyenangkan. Berusaha, karena apa? Kita mengasihi pasangan kita. Kita mau mereka nyaman. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang mereka harapkan. Bukan meminta mereka itu mengerti apa yang menjadi karakter kita gitu. Jadi kalau pasangan kita ini orang stabil, ciptakan suasana santai, nyaman. Jadi kita slow down. Walaupun kita ini orang yang dominan ataupun orang intim, mereka gerak cepat ya biasanya. Contoh saya, ini pengalaman pribadi Bapak Ibu. Jadi saya ini maunya apa-apa cepat. Apa-apa itu ayo, jadi gimana? Maunya apa? Gimana gini? Ayo ke sini. Kalau kita udah putusin loh, ayo lakukan. Tapi suami saya orangnya kan cermat dan stabil ya. Jadi lebih ke orangnya tenang, suka suasana santai dan nyaman. Itu awal-awal pernikahan tuh kacau tuh. Bukan kacau yang gimana kita, karena kita juga anak Tuhan ya. Cuman hati kita kacau. Hati kita sepertinya, aduh kok begini ya? Pasti suami saya juga berpikir, aduh kok dia begitu ya? Nah, tapi seiring perkembangan waktu, berjalannya waktu, dan saya mempelajari sebuah ilmu yang luar biasa ini, saya menyadari bahwa ini loh penting. Jadi ketika saya bicara sama suami saya ini itu, saya tuh kalau punya pikiran apa, saya sekarang nggak langsung ngomong. Saya filter dulu. Saya cari suasana yang tepat. Karena saya berharap pembicaraan saya ini dengan dia adalah pembicaraan yang klop dan menyenangkan. Pembicaraan yang membawa damai, pembicaraan yang enggak konfrontasi gitu ya. Jadi saya selalu menciptakan, berusaha walaupun enggak selalu berhasil. Ciptakan suasana yang santai dan nyaman. Tunjukkan perhatian kita yang tulus, apa adanya. Terus memotivasi untuk mengekspresikan perasaan. Kalau memang kita itu meminta sesuatu, meminta tolong, itu jangan langsung, pokoknya harus begini. Nah ini orang stabil ini kesusahan. Pokoknya aku mau aja begini. Mereka akan merasa terkadang ya somehow mereka itu bingung harus melakukan apa. Apalagi suatu pekerjaan yang nggak biasa mereka lakukan. Contoh, misalnya saya harus keluar rumah dalam jangka waktu yang panjang, lalu kebetulan suami saya itu lagi free. Lalu saya
saya menitipkan anak-anak pada suami saya, dan ini sangat jarang terjadi memang ya. Tapi kan suami saya nggak ngerti itu kerjaan rumah, nggak ngerti itu bagaimana harus atur anak-anak seperti ini itu. Saya nggak mungkin, pokoknya mereka harus makan, pokoknya mereka harus sekolah, pokoknya mereka harus begini, begini. Enggak. Karena saya mengerti orang stabil itu perlu instruksi step by step. Bukan saya ini bosnya dia, bukan. Tapi saya itu berusaha guidance. Yang habis itu ini tempatnya di sini loh. Nanti mereka itu bangunnya jam segini loh. Nanti gini-gini mereka di sini. Nanti teleponnya begini-begini. Saya pernah lakukan karena saya harus menemani papa saya untuk berobat waktu itu di Jakarta. Jadi suami saya yang urus anak-anak. Saya tahu itu perjuangan berat. Karena nggak mudah, apalagi bapak-bapak ya, bapak-bapak pasti menyadari. Dan suami saya bukan orang yang biasanya mengurus anak. Tapi karena saya ingat, oh iya harus step by step, saya tunjukkan dengan jelas. Ini begini, jamnya sekian. Sehingga dia nyaman, dia merasa aman. Oh ya aman, bisa gitu. Kalau enggak pasti merasa insecure. Gimana ya gitu. Lalu berikan waktu untuk beradaptasi. Nah ini yang sering menjadi konflik kalau kami ya dalam pernikahan. Saya mau dia jawabannya sekarang. Ayo aku tanya begini, terus kamu gimana? Ya suami saya cenderung orang yang butuh waktu untuk menjawab. Jadinya saya nggak bisa menunggu waktu itu karena bagi saya untuk menjawab itu sangat mudah. Itu sering konflik. Bahkan sampai hari ini walaupun konfliknya pasti sangat ngedrop, sangat apa ya? Kalau dulu tuh tinggi, sekarang tuh rendah. Tapi kadang-kadang masih terjadi. Kita mau cepat jawaban yang cepat, tetapi di sisi lain pasangan kita belum bisa memberikan jawaban. Mereka harus merenung, mereka harus berpikir, mereka harus mempertimbangkan. Berikan waktu untuk beradaptasi. Kalau kita mengasihi pasangan kita, beri mereka waktu, sekalipun kita nggak tahan, sekalipun kita merasa itu tuh jawaban yang gampang, sekarang pun bisa dijawab. Jangan. Kalau kita mengasihi, beri mereka waktu. Berikan kata-kata suportif tanpa menekan. Disupport tapi bukan satu keharusan gitu. Itu sangat akan lebih berarti bagi pasangan yang stabil ya. Lalu jangan lakukan ini, jangan mengajak dengan paksaan, jangan bicara terlalu agresif. Mereka takut, mereka merasa terintimidasi. Itu sebabnya memang itu tantangan yang luar biasa kalau seorang stabil menikah dengan orang yang dominan. Seorang intim menikah dengan orang yang cermat, itu tantangan luar biasa dan perlu kasih Kristus. Jangan menuntut untuk menyelesaikan tugas dengan deadline yang mepet. Ini deadline-nya besok, pokoknya harus selesai. Waduh, itu bagi orang stabil itu momok yang sangat besar. Mereka akan stres. Jangan mengkonfrontasi langsung suatu permasalahan. Ketakutan terbesar dari orang stabil adalah rasa tidak aman. Jadi comfort zone mereka sangat tinggi. Sehingga kalau yang mepet-mepet, yang harus selesai dalam waktu singkat, itu bagi mereka suatu beban yang sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, yang terakhir, tips berkomunikasi dengan orang cermat. Nah, Bapak Ibu boleh diingat-ingat, pasangannya ada nggak ya di sini yang memang orang melankolis, orang yang cermat, orang yang detail, yang rapi. Kalau kasur mereka tuh pasti licin, jadi yang pasti beresin kasur tuh, yang meja kerjanya itu rapi, yang kalau ngomong itu struktural, tertata, mereka suka data, mereka suka menganalisa. Nah ini pasangan kita nih orang cermat nih, kita perlu praktek. Kalau bicara sama mereka, itu kita nggak boleh asbun, asal bunyi. Jangan asbun Bapak Ibu. Kalau kita asbun itu benar-benar orang cermat tuh ngelihat kita itu dari oke, itu jadi langsung turun. Mereka itu kalau sudah ngelihat orang itu sudah low ekspektasi ya, ekspektasi mereka udah turun, sekali mereka lihat itu kita itu nggak bagus, itu kata-kata image itu tuh akan tertanam selamanya. Dalam jangka waktu yang panjang perlu kasih karunia untuk menghilangkan image itu. Ini orang cermat. Mereka itu kalau ngejat sesuatu begini itu biasanya susah diubah. Kecuali kita punya fakta-fakta yang kuat dan pengalaman-pengalaman di masa yang akan datang yang sangat merubah pemikiran mereka, oke, mereka akan berubah cara pikirnya. Jadi hati-hati kalau ketemu pasangan yang cermat ini.
Persiapkan fakta, data yang mendukung sebelum bicara. Jangan asbun Bapak Ibu, jangan kita asal ngomong. Nah ini bahaya, makanya orang cermat kalau ketemu pasangan yang intim, sanguin. Orang sanguin itu kan ngomong dulu, baru mikir. Ini bahaya. Jadi saling merasa tersakiti, saling merasa nggak mengerti gitu ya. Bicara dengan fakta dan data akurat, ini wajib. Kalau kita ngomong itu memang harus logik, harus sesuai dengan fakta, harus ada datanya. Bukan data, ini loh datanya kita print, enggak. Cuman kita itu jangan ngomong tanpa dasar gitu. Berkomunikasilah dengan perhatian yang penuh, tidak terpecah-pecah, tidak terbagi-bagi fokus. Mereka itu sangat memperhatikan loh. Kalau kita itu ngomong, mata itu ngelihat enggak, atau sambil melakukan pekerjaan, itu sangat berarti bagi pasangan kita ketika dia perhatikan dengan cara yang seperti itu. Hargai kualitas hasil kerjanya. Rata-rata orang cermat ini punya kualitas kerja yang tinggi. Hasil kerja mereka high quality. Dan itu karena pencapaian seperti itu. Mereka kalau dipuji happy sekali karena mereka tahu jawab pujian kita itu pasti tulus. Karena memang usaha mereka itu prima untuk mendapatkan hasil yang prima. Lu bertanya jawab, orang cermat suka bertanya jawab. Kenapa ya ini begini ya? Kenapa ya itu begitu ya? Oh mungkin karena ini, mungkin karena ini. Ada banyak ide-ide yang alasan-alasan yang keluar, jawaban-jawaban yang keluar, lalu didiskusikan bersama, mereka menikmati. Orang cermat. Makanya cerdas cermat, tanya jawab tuh banyak-banyak ya orang-orang cermat. Kalau asbun aja kita pasti kalah tuh di awal. Jangan lakukan, jangan menodong untuk mengemukakan pendapatnya di depan umum tanpa persiapan. Wah dia pasti bete luar biasa. Kita lagi ngomong di depan halayak ramai, lalu kita tembak orang itu, pasangan kita suruh jawab, tapi dia nggak punya persiapan. Bagi dia itu satu yang sangat menjerumuskan gitu ya. Dan dia nggak akan lupa hal seperti itu sangat membekas. Lalu jangan mempersalahkan pekerjaan tanpa mempelajari terlebih dahulu. Memang mungkin saat itu bagi kita sepertinya salah. Tetapi percayalah orang cermat itu melakukan satu pekerjaan itu mereka itu jarang sekali tanpa alasan. Biasanya ada alasannya. Jadi kita harus pelajari kenapa dia lakukan ini. Nah, ketika kita sudah mempelajari baru kita mungkin kalau dia salah kita arahkan. Tapi kita punya alasan yang jelas. Karena kita sudah mempelajari terlebih dahulu. Jangan menolak menjelaskan secara detail untuk pertanyaan mereka, pasangan kita. Mereka butuh jawaban yang detail karena mereka orang detail. Jangan, ya pokoknya ginilah, sudahlah kamu percaya aja pokoknya ginilah. Nah itu mereka bukan orang seperti itu dan bagi orang cermat tidak bisa diterima hal yang seperti ini. Lalu yang terakhir, yang keempat ya, dan ini sebenarnya bukan yang terakhir, masih banyak sekali, tapi ini by pengalaman kita akan belajar. Bagaimana berkomunikasi lebih tepat dengan pasangan kita. Jangan menjawab pertanyaan tidak jelas sambil lalu. Jadi contohnya pasangan kita yang cermat ini nanya, kamu sudah makan belum? Belum. Tapi kita sambil nggak ngelihat dia, sambil jalan lewat depannya, bagi dia masa aduh nggak menghargai banget sih gitu ya. Dan tentunya itu memang untuk semua karakter sih kita nggak ada yang suka. Ketika kita bertanya dijawab sambil lalu. Tapi bagi orang cermat ini sesuatu banget. Dan yang terakhir jangan mengkritik di depan umum. Karena orang cermat ini biasanya mereka itu kan si pekerja dengan kualitas tinggi ya. Mereka itu anti kritikan. Mereka nggak suka ditolak, dikritik di depan umum. Karena bagi mereka pekerjaan mereka ini bukan main-main. Mereka sudah lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika dikritik di depan umum itu sungguh-sungguh menjatuhkan harkat dan martabat mereka. Kadang-kadang orang dominan itu suka keceplosan mengkritik pasangannya di depan umum. Karena mereka dikritik seperti itu, mereka nggak masalah. Mereka ekstrovert. Dan mereka bisa membela diri, defense. Orang dominan ya. Jadi kalau orang dominan dikritik di depan umum, walaupun nggak ada yang suka, tidak ada orang yang suka dikritik di depan umum. Tapi bagi orang dominan, itu bukan sesuatu yang momok banget, yang mengerikan sekali. Karena mereka orang yang berpikir, loh kalau aku nggak salah, aku akan bela diri, aku akan menjelaskan. Dan mereka akan menjelaskan, kalau mereka tidak merasa seperti itu, mereka akan menjelaskan dengan tugas, di depan umum juga, karena mereka orang yang ekstrovert. Tapi beda sama orang cermat. Walaupun mereka orang yang detail, bisa menjelaskan, tapi mereka bukan orang yang ekstrovert. Mereka nggak akan membela diri di depan umum, mereka pasti diam. Karena mereka orang yang tertutup.
Walaupun mereka akan berargumen di belakang meja. Mereka akan berargumen di kamar. Mereka akan berargumen di tempat-tempat yang lebih privat gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, jadi tadi tuh kita sudah membahas sekilas tentang DISC. Bapak Ibu kalau mau ikut tesnya di internet juga banyak sekali. Boleh cari DISC test gitu ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Jadi kita bisa tahu karakter kita apa. Minta pasangan kita untuk tes juga supaya kita bisa mengerti. Oh ternyata mereka seperti ini, pantas selama ini kalau saya ini kayak begini, mereka itu kayak nggak punya tanggapan gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Oke. Sorry Bapak Ibu, saya akan lanjut lagi. Kakak salah, Ma. Kakak salah. Nah, kakak salah, Ma. Ya, Bapak Ibu sambil mungkin mempersiapkan pertanyaan selama 10 menit lah ya. Mari lanjut Bu Jen, silakan. Mohon maaf. Iya, karena ada anak saya ya di samping, saya mohon pengertiannya. Terima kasih untuk pengertiannya. Saya lanjut lagi, DISC kita pelajari itu untuk saling mengerti pasangan kita. Jadi tadi kita sudah sekilas ya, saya ada bagikan tips komunikasi. Setelah ini yang mau minta untuk materi ini saya akan bagi supaya kita bisa langsung praktek. Lalu ada bagi saya selain DISC ini love languages kita, bahasa kasih kita perlu. Jadi ini saya kasih contoh aja setelah saya mengikuti ini yang terakhir, karena saya ikut ini tahun lalu saya pernah tes, suami saya juga tes, hasilnya tuh nggak sama Bapak Ibu. Yang paling atas itu tetap sama, tapi yang nomor 2, 3, 4, 5 ini berubah. Karena kita ini pasangan suami istri ini ya, semakin lama kita menikah, kita menghadapi badai dan gelombang, lalu dengan kasih Kristus mempersatukan. Kita ada kasih di situ ya. Itu akan membuat kita itu ke arah seperti yang pasangan kita inginkan gitu. Jadi di sini itu kita bisa lihat kalau saya mau share ini hasil dari suami saya yang terakhir dan saya yang terakhir. Yang pertama suami saya tuh acts of service, suka dilayani dia ternyata. Dan yang kedua dia butuh quality time. Jadi bahasa kasihnya yang kedua itu adalah kualitas dari sebuah waktu ya, waktu yang kita lalui bersama, waktu yang berkualitas yang kita lalui bersama berdua. Lalu yang ketiga adalah sentuhan fisik, yang keempat itu pujian, yang kelima itu hadiah. Nah, ini saya bikin satu kiri dan kanan itu untuk perbandingan Bapak Ibu, husband itu suami saya, lalu wife itu saya. Nah, di saya ini 40% words of affirmation, karena saya orangnya ekstrovert. Percaya deh, orang yang ekstrovert itu rata-rata menurut penelitian, kata-kata pujian ini sangat berpengaruh. Tapi memang juga ada faktor pola asuh ya, karena saya dari kecil memang diasuh oleh orang tua yang suka memberikan pujian, suka memberikan apresiasi. Jadi orang tua saya adalah orang tua yang sangat suportif dalam memberikan pujian. Kalau pencapaian-pencapaian kita lagi juara, ini dapat piala, ini dipuji, ini itu. Jadi itu membuat hati saya sebagai anak, kalau saya dari ingat pengalaman kecil saya KTP ya, ini KTP kita faktor keturunan, faktor teladan, lalu faktor pengalaman. Ini pengalaman dan teladan ya. Saya tuh mengingat memang setiap kali dipuji oleh orang tua saya, hati saya berbunga-bunga dan saya tuh selalu berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, itu suatu nilai dalam keluarga. Apa yang kita tanamkan di masa kecil, itu ke anak-anak kita nanti ada impact gitu ya. Itu cara orang tua saya membesarkan saya. Jadi makanya words of affirmation ini 40%. Kalau dulu lebih tinggi lagi Bapak Ibu, mungkin sekitar 55% waktu itu saya ingat. Sekarang agak turun. Nah, lalu yang kedua sama, ternyata kita itu punya banyak kesamaan sekarang. Kalau dulu Bapak Ibu, saya mungkin nggak safe ya hasilnya. Tapi kalau saya boleh ingat ya, boleh sharing, itu tuh penempatan juara 1, 2, 3, 4, 5-nya ini nggak mirip. Tapi sekarang tuh saya ngeliat bahwa saya surprise.
Kita tuh berbeda di cuman nomor 1 sama nomor 4. Nomor 2, nomor 3, nomor 5-nya sama. Ini membuktikan bahwa pasangan suami istri dari waktu ke waktu mereka tuh akan saling menyesuaikan diri. Mereka tahu bahasa kasih dari pasangannya, lalu mereka berusaha mempraktekannya. Dan nomor 2, kita sama-sama suka quality time. Percakapan yang berkualitas, waktu berdua yang memang sangat berkualitas untuk membicarakan apa sih kita mau apa ke depannya, kita mau seperti apa, tujuan hidup dan semuanya tuh kita suka sekali. Lalu physical touch, suami saya lebih tinggi dari saya. Nah ini memang alamiah ya. Lalu yang keempat, yang keempat ini beda ya, bertolak belakang. Ternyata ini yang kami harus sesuaikan. Nah bagi saya itu nomor 4, hampir yang terakhir, dilayani. Saya nggak perlu dilayani, bagi saya dilayani biasa-biasa aja. Oke, thank you, tapi enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata bagi suami saya dilayani itu sangat penting, nomor 1. Dan saya ini pengingat buat saya secara pribadi, saya harus ingat nih, suami saya suka banget dilayani. Nah, lagi yang terakhir adalah hadiah. Memang bagi saya pribadi, maksudnya hadiah itu bukan yang terutama, ternyata bagi suami saya apalagi gitu ya, cuma 3%. Gitu. Jadi memberikan sebuah gift itu adalah yang terakhir dia dari bahasa kasih. Bagi saya itu dipuji, tapi bagi suami saya dipuji itu nggak terlalu ngefek. Pantesan saya selama ini ya muji-muji dia itu biasa-biasa aja. Rasanya itu nggak terlalu gimana gitu ya. Padahal bagi saya itu kalau muji orang lain itu, orang tuh pasti seneng banget karena saya suka dipuji gitu. Dan sekali lagi itu memang sangat berhubungan dengan pola asuh, dengan masa kecil. Sekali lagi bukan itu bagus, ini nggak bagus. Enggak, semua baik. Semua baik. Hanya kita perlu menyesuaikan diri. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya sudah selesai. Ini saya mau share firman yang memang menguatkan ya. Dari belajar DISC dan love language, saling menyesuaikan, mempersatukan suami istri, itu kita ada pembaharuan budi. Dalam pembaharuan budi itu suami dan istri itu dipersatukan, makin satu. Karena di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ berkat Tuhan tercurah. Ketika suami istri ini bersatu, mereka seia sekata, kompak, percaya Bapak Ibu, berkat Tuhan, baik itu materi, baik itu jasmani, rohani, jiwani, itu tercurah. Ada berkat di dalam kerukunan rumah tangga. Ada berkat di dalam suami istri yang sepakat dan kompak. Karena mereka berdoanya sepakat. Mereka mintanya sepakat. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, berseru dalam namaku, minta apa aku akan berikan. Nah suami istri ini 2. Kalau mereka sama-sama berdoa, bersujud minta sama Tuhan, Tuhan akan memberkati. Jadi jangan kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita belajar, kehendak Allah itu apa? Mengasihi pasangan kita. Kita belajar dengan ilmu-ilmu yang dunia berikan seperti ini, yang bermanfaat bagi kita. Sehingga kita itu bisa mengerti pasangan. Lalu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian juga kamu memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Bertolong-tolonganlah. Jadi nggak hanya kita minta ditolong, tapi kita menolong. Kita selalu merasa kita ini, banyak yang merasa kita ini, aduh, terlalu berat bebanku. Tolonglah aku. Kamu nggak pernah tolong aku, tapi di sisi lain kita nggak merasa apa yang kita sudah perbuat untuk pasangan kita. Seberapa besar pertolongan kita untuk dia ketika dia butuh. Kadang-kadang mungkin pasangan kita nggak minta tolong sama kita. Dia hanya diam saja. Hanya menyimpan dalam hati karena dia introvert. Dia bukan seperti kita yang extrovert yang sedikit-sedikit kesusahan. Tolong dong. Nah ini ada perbedaan di suami dan istri. Saling mengerti, bertolong-tolonganlah, pekalah terhadap kebutuhan pasangan kita. Oke, sampai di sini materi yang saya sharingkan Bapak Ibu. Saya berdoa semoga menjadi berkat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan yang seperti ini, tapi saya berdoa akan ada sesuatu yang baru ketika kita memang meresapi dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak Ibu. Sekiranya ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banget Ibu Jane bersama dengan suami. Ada pertanyaan? Saya beri kesempatan 2 saja ya, karena jam kita sudah lebih. Bapak Ibu mohon maaf.
langsung bertanya, langsung dijawab. Boleh dengan Bapak, boleh dengan Ibu. Silakan. Mari Bapak Ibu. Ya, saya boleh nanya, Bu. Ya, Halo? silakan Bu Ajeng. Ayang. Sorry. Ya. Tadi saya memang mengikuti di tengah-tengah ya, tapi kan pernah juga nih saya dengar, kalau nggak salah Ujen juga yang nyampaikan, dan tadi sempat saya berdengar beberapa kali tentang TISC ya. Nah, pertanyaannya itu, apakah untuk memastikan seorang itu berkarakter dominan, stabil, dan seterusnya itu harus dengan menggunakan tes DISC, atau ada poin-poin yang memang kita bisa secara secara cepat itu langsung menangkap, oh ini tipenya ini, seperti itu. Karena kan kalau dilihat secara ini kan kadang tuh kok kayaknya ini masuk juga gitu kan. Nah, kadang rancu gitu kan. Tapi ada nggak kira-kira tips atau trik untuk bisa kita dengan cepat gitu menyimpulkan bahwa secara pengalaman ini pasti orangnya masuk ini gitu. Makasih. Nah, oke, boleh saya langsung jawab ya, Bu. Terima kasih Bu Ayang buat pertanyaannya. Ya memang kerancuan itu karena nggak ada jarang sekali orang di dunia ini yang punya murni satu karakter, Bu. Jadi biasa kombinasi. Dan itu sebabnya kalau kita bilang ada panduannya, ciri-cirinya ada. Tapi biasanya kombinasi. Memang tertingginya ada, nomor 2-nya ada. 2 yang tertinggi itu yang kita perhatikan. Nah, ciri-ciri dari Ibu bisa pelajari, saya nanti ada materinya juga kalau Ibu mau, tapi kita juga bisa browsing di internet. Kalau untuk pasangan saya sarankan tes aja, karena kita kan nggak sungkan ya minta pasangan kita untuk tes. Kecuali kita mau tahu karakter teman kita atau apa ya, kita mungkin nggak enak, kamu tes dulu dong karaktermu apa. Cuman ciri-ciri umum kita bisa lihat yang tampak luar ya. Kalau biasanya orang yang dominan itu pasti maunya cepat, semuanya cepat. Mereka mengambil keputusan dengan sangat cepat. Mereka maunya itu yang efisien, tuntas, selesai gitu. Kapan mereka tanya, ayo gimana, jadinya gimana? Actionnya langsung. Tuh. Tapi kalau orang intim, itu mereka lebih ke haha, hihi, cerita. Terus bedanya sama orang stabil, sama-sama nih suka ngobrol. Tapi orang stabil ini di dalam skup yang kecil, orang intim ini skupnya luas. Dan biasanya orang stabil penampilannya biasa. Tapi kalau orang intim, penampilannya menarik. Tuh. Itu, Bu. Kalau orang cermat ya biasanya orangnya itu pasti di belakang layar. Dia cenderung analisa, nggak banyak ngomong. Memang kalau saya mempelajari karakter ini, Bu, saya sampai 1 tahun Jakarta dan memang ada tesnya, ada jenjang yang harus saya ikuti. Jadi agak mustahil bagi kita untuk langsung bisa mengenal karakter seperti itu, takutnya salah. Jadi lebih cenderung nanti ke menghakimi gitu. Jadi lebih baik kita kalau belajar dari pasangan dulu deh. Pasangan dulu, jadi pasangan kita tes aja. Jadi kita sudah mulai mengerti, nanti kita pelajari tuh. Gitu, Bu. Ya. Oke, mungkin Mbak Ayang sudah terjawab ya. Ada yang lain, satu pertanyaan lagi. Mari Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, saya langsung berikan kepada Ketua Budike. Silakan untuk. Shalom, selamat siang. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Saya secara pribadi sangat bersyukur. Terima kasih kepada Bapak Budianto dan Ibu Jane. Saya mengenal dekat pribadi suami istri ini dan saya memperhatikan secara diam-diam dan sudah menjadi berkat secara pribadi bagi saya. Ya, kami Air Hidup Ministry memang memberikan banyak sekali program untuk tahun ini, secara khusus untuk konseling coaching keluarga, karena memang masalah keluarga itu paling rumit sudah. Kita menghadapi masalah keluarga itu susah betul, dan kita ini menghadapi sekarang kadang-kadang stagnasi. Secara pribadi bukan hanya untuk orang yang kami layani, saya sendiri
bergumul secara pribadi dengan keluarga saya, dengan suami saya. Nah, seperti kita semua mengalami pergumulan seperti itu. Tapi setelah mengikuti, mempelajari, dan kemudian membuat penelitian, saya menemukan bahwa ada banyak sekali hal yang sebetulnya kita perlu ketahui. Meskipun kita punya Alkitab, tetapi banyak hal dalam Alkitab itu perlu kita pahami dengan benar. Nah, seperti di Alkitab disuruh kasih, tapi tidak semua orang bisa mengasihi. Bagaimana cara mengasihi? Seperti itu dalam suami istri. Nah, bagaimana seni? Seni artinya kita mungkin tidak punya satu metode yang sama untuk menyatukan keluarga. Seni itu kita saling mempelajari kira-kira bagaimana bisa menyatukan satu lain. Dalam mengikuti webinar-webinar ini, saya sendiri sudah merasa sangat diberkati. Saya sendiri sudah banyak sekali terbuka pikiran saya bahwa memang kita punya anak ya. Kita kalau mengasihi anak itu, ya enggak usah hanya kita pasti mengasihi anak. Tetapi anak-anak tidak akan selamanya bersama-sama dengan kita. Yang akan bersama-sama dengan kita sampai tua adalah pasangan kita. Itu sebabnya kita harus bagaimana caranya supaya bisa membangun satu relasi yang artinya mempersatukan perbedaan-perbedaan seperti kata Pak Budianto bahwa perbedaan itu memang sudah ada. Jadi jangan tanya lagi kenapa kita berbeda, tetapi bagaimana cara kita untuk menyatukan perbedaan itu. Terima kasih untuk sekali lagi untuk Pak Budi. Di sini tadi ada 30 orang tadi yang mendengar. Yang lain sudah live. Saya harap kalau misalnya ada 1 orang itu bisa menyampaikan materi ini kepada 10 orang, maka ada 300 orang yang mendengar. Jadi sekurang-kurangnya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki masalah, kita bisa akhirnya mengetahui masalahnya ada di mana. Memang ini satu persoalan yang kita hadapi. Terkadang orang datang ketika mereka sudah masalahnya terlalu berat. Padahal sebetulnya dari awal-awalnya kalau sudah datang kita bisa melihat masalahnya ada di dalam perbedaan seperti ini yang tidak disatukan. Masing-masing ingin memaksakan kehendak, apalagi kalau dia merasa dia benar dan sudah baca Alkitab dan merasa Alkitab itu menunjang pikirannya, dia selalu menjudge kamu yang salah dan sebagainya. Padahal kita semua orang berdosa. Kita semua seperti kata Ibu Jane, perbedaan itu tidak ada yang salah. Perbedaan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi kita harus bisa melihat tentang bagaimana cara kita untuk menyatu. Dan ketika saya belajar untuk melakukan hal ini, saya merasa bangga. Ternyata saya memiliki tindakan-tindakan mengasihi yang belum pernah saya lakukan dalam hidup. Karena selama ini hanya di pelajaran pikiran kasih itu seperti apa, bahasa Yunani seperti apa, dan sebagainya. Tetapi melakukannya kepada orang terdekat itu perlu seni. Dan perlu bagaimana cara kita memahami seperti itu. Dan saya bangga karena ternyata saya bisa melakukan kasih itu yang seperti yang Tuhan harapkan. Alkitab yang seperti kita harapkan dalam hidup ini. Oke, terima kasih saya sudah berbicara terlalu banyak. Nah, minggu depan kita akan ada webinar. Ini merupakan sambungan ya, tetapi ini saya sharing ya. Minggu depan ada webinar ini, yaitu tentang judulnya apa ya? Kecerdasan sosial dalam keluarga. Sebetulnya saya akan membawakan, kemudian akan dibantu oleh seorang psikolog, Ibu Yeni Koagau, yang sekarang bagian daripada Air Hidup Ministry. Jadi jangan ketinggalan, ini masih ada sambungannya, karena memang masalah yang berat dalam keluarga adalah perbedaan-perbedaan. Sedangkan kita melihat bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan ini adalah anugerah Tuhan dalam hidup. Mengasihi itu tidak hanya dalam teori, tetapi mengasihi adalah mempraktekkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan
terutama untuk orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu suami istri, anak-anak, dan sebagainya. Oke, terima kasih siang hari ini sudah bergabung semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih untuk semuanya. Bolehkah kita sama-sama foto bersama, dibuka kameranya? Ya. Oh ya, nanti materinya sudah ditanyakan ya, nanti dikirim ke grup mungkin. Baik. Baik Bu, Tolong. ini sedang loading di chat, cuman karena megabyte-nya tinggi, jadi belum nyampe-nyampe ini. Nanti saya masukkan Ibu Jane di grup webinar, nanti Ibu Jane yang sharing di grup webinar ya. Oke. Mohon Yang buka belum kameranya, buka. Mas Efraim, tolong difoto. Oke, saya ambil kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, kita ada di penghujung. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Demikian narasumber, terima kasih, Tuhan memberkati. Kan kita tutup webinar ini dengan hormat Bapak Suryadi, tutup kita semua di dalam doa. Silakan Pak. Masih ada Pak Suryadi? Mari Pak, silakan. Oke, terima kasih. Marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami boleh berkesempatan untuk bersama-sama untuk mengikuti webinar yang sangat luar biasa ini. Kami semua telah diberkati oleh materi yang sudah dipaparkan, dan kiranya kita semuanya bisa menikmati dalam keluarga, menjadi berkat bagi keluarga. Karena kami tahu melalui perbedaan dalam keluarga, tapi kita bisa diteguhkan bagaimana melalui perbedaan ini bisa menyatukan visi, menyatukan dengan kasih, sehingga kita menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih juga kepada Budike sebagai Ketua Air Hidup yang telah menyelenggarakan ibadah ini, webinar ini. Demikian juga setiap kita semuanya yang hadir, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kita boleh bersatu hati, biarlah kami diberi motivasi untuk sama-sama melayani. Tuhan dipermuliakan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Pak Dani, terima kasih Pak Dani sudah hadir Pak. Terima kasih Pak Dr. Johnny yang ada di Malinau sudah bergabung. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Pak Albert, Ibu Nadia. Albert, terima kasih kehadirannya. Bapak Rundu Padang, Indriwati, dan Magdalena, Agatha Iswandini. Semuanya Tuhan memberkati ya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, Pak Marinsen. Siap, Bu. Terima kasih Pak Budi, Ibu Jen, Tuhan memberkati. Ya, makasih semua Tuhan juga. memberkati, Pak. Tuhan memberkati kita semua.